Selamat pagi teman-teman dari kelas TP6B. Alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul walaupun masih dalam meet virtual untuk menghadiri perkuliahan psikologi abnormal yang pada hari ini akan disampaikan materi dari kelompok 3 tentang post traumatic stress disorder. Sebelum ke materi, saya Intan Nurul Utami selaku moderator akan menyebutkan anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Hilyatul Aulia, kemudian ada Humairah Afifah, ada Isma Febrianti, Isti Nurul Azizah, dan Maudi Rahmawati. Untuk langsung saja kita ke materi yang pertama. Boleh di next slide. Baik, untuk materi yang pertama ada pengertian PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Departemen Kesehatan RI, gangguan stres pasca trauma merupakan reaksi dari individu terhadap kejadian yang luar biasa akibat dari pengalaman seseorang pada suatu peristiwa yang bersifat amat hebat dan luar biasa, jauh dari pengalaman yang normal bagi seseorang. Kemudian, menurut Smith and Segal, post-traumatic stress disorder adalah sebuah gangguan yang dapat terbentuk dari peristiwa traumatik yang mengancam keselamatan atau membuat seseorang merasa tidak berdaya. Sebenarnya pengertian PTSD sendiri itu banyak dikemukakan oleh para ahli, para tokoh seperti itu, dan banyak sekali pengertian tentang PTSD itu sendiri. Namun pada intinya kesamaan dari pengertian PTSD sendiri itu adalah intinya PTSD itu merupakan gangguan yang diakibatkan oleh satu atau lebih kejadian traumatik yang dialami atau disaksikan oleh seseorang, baik ancaman kematian, cedera fisik, yang mengakibatkan ketakutan ekstrim, horor, rasa tidak berdaya yang mengganggu kualitas hidup individu, dan apabila tidak ditangani dengan benar dapat berlangsung kronis dan berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma yang kompleks dan gangguan kepribadian. Nah, biasanya atau sering sekali orang-orang yang pernah mengalami kejadian yang sangat traumatik seperti contohnya bencana alam itu mengalami PTSD. Dan PTSD ini dapat dialami nggak cuma hanya korban dari bencana alam atau peristiwa tersebut, tapi juga dapat menyerang di kalangan teman atau kerabat dari korban, kemudian juga keluarga, terus juga orang-orang yang membantu dalam kejadian tersebut, seperti pekerja sosial dan petugas keamanan, kemudian juga orang-orang yang menjadi saksi atas peristiwa yang besar tersebut. Baik, cukup sekian tentang yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian PTSD. Selanjutnya adalah gejala PTSD yang akan disampaikan oleh Saudari Maudi. Kepada Saudari Maudi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk saya sedikit memaparkan mengenai gejala PTSD ini atau gangguan stres pasca trauma. Nah, sebenarnya ada gejala umum yang nampak gitu pada penderita PTSD dan mungkin ini dapat mengganggu gitu ya bagi penderita PTSD sendiri gitu. Nah, beberapa gejala yang umumnya dialami oleh penderita PTSD diantaranya ini yang pertama ada ingatan atau bayangan mencengkram tentang trauma. Nah, biasanya ingatan dari penderita PTSD ini selalu diselubungi oleh kejadian trauma yang pernah dialaminya gitu. Jadi si penderita PTSD ini sering merasakan kejadian yang berulang kembali terjadi gitu, terulang kembali gitu atau flashback gitu. Baik itu si penderita PTSD-nya ini sendiri berada di tempat ataupun situasi tertentu gitu, karena saking ingatan atau bayangannya ini tercengkram oleh traumanya gitu. Yang kedua ada timbulnya respon fisik gitu. Nah, selain ingatan atau bayangannya ini juga dipengaruhi oleh traumanya itu,
seringkali gitu menimbulkan penderita PTSD ini sendiri menimbulkan respon fisik gitu. Biasanya akan merasakan seperti dada berdebar, kemudian juga munculnya keringat dingin, kemudian lemas tubuh ataupun bahkan sesak napas gitu ketika dirinya berada pada situasi yang mengingatkan akan kejadian yang pernah dialaminya gitu. Nah, yang ketiga, ini ada kewaspadaan yang berlebih. Karena saking ingatan atau bayangannya ini penuh dengan trauma gitu ya. Biasanya penderita PTSD ini akan dengan begitu powernya gitu senantiasa untuk bisa menjaga, melindungi dirinya dari bahaya atau ancaman yang ada di lingkungannya gitu. Meskipun pada dasarnya lingkungan itu tidak akan membahayakannya gitu. Namun karena saking waspadanya gitu, mereka tuh biasanya menyimpan sebuah kewaspadaan yang berlebih pada dirinya gitu. Dan mungkin ini dapat membahayakan bukan hanya membahayakan dirinya gitu, tapi membahayakan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, terakhir, yakni mudah teringat akan kejadian trauma yang pernah dialaminya. Nah, biasanya penderita PTSD ini akan mudah teringat atau mengingat akan kejadian-kejadian yang membuatnya trauma gitu. Entah itu mungkin akan karena adanya stimulus atau rangsang yang biasanya berasosiasi dengan traumanya gitu. Misalnya seseorang yang pernah mengalami pelecehan, misalnya pelecehan seksual di bagian payudara gitu. Ketika korban ini tuh berada di halte gitu pada malam hari dan keadaannya itu sepi pada saat itu. Nah, kemudian suatu ketika si korban ini tuh ketika bersama teman-temannya tidak sengaja gitu melewati halte tersebut. Halte yang sama persis dengan tempat kejadian saat si korbannya ini mengalami pelecehan seksual gitu. Nah, dengan begitu si korbannya ini, orang ini akan dengan mudah mengingat kejadian yang pernah dialaminya gitu, karena melihat tempat yang sama persis dengan kejadian yang waktu itu pernah dialaminya gitu. Nah, stimulus ataupun rangsangan yang berkaitan erat ini gitu, yang dengan yang berasosiasi dengan traumanya ini bisa saja karena lokasinya mirip, kemudian juga fisiknya yang bagian fisik yang terkena pelecehan seksual itu mirip gitu di bagian mananya, kemudian suasananya, suara, bahkan bau ataupun kemiripan lainnya yang mungkin berkaitan erat dengan trauma yang pernah dialami gitu. Boleh next slide selanjutnya. Oke, nah di sini ketika kita akan mendiagnosis seseorang ini itu menderita PTSD atau tidaknya, itu kita dapat mendiagnosisnya dengan 3 kelompok gejala ini yang diperlukan untuk mendiagnosis seseorang menderita PTSD atau tidak gitu. Yang pertama ini ada gejala re-experience. Nah, di mana gejala ini yakni gejala di mana penderita selalu terkenang atau kejadian traumatis yang pernah dialaminya. Nah, misalnya saja ingatan mengenai masalahnya, kemudian juga kilas balik yang biasanya ini disebabkan oleh hal-hal yang mengingatkan pada peristiwa traumatik gitu. Ataupun bahkan mimpi buruk gitu yang pernah atau sering si penderitanya ini alami gitu mengenai trauma yang pernah dialaminya gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada gejala avoidance, yaitu gejala di mana penderitanya ini cenderung menghindari hal-hal atau tempat yang mengingatkan pada peristiwa traumatis. Nah, biasanya kan penderita PTSD ini akan cenderung menghindari hal-hal atau tempat-tempat yang biasanya mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis itu gitu. Karena kenapa mereka menghindari
tempat-tempat ataupun ya hal-hal yang berkaitan erat dengan kejadian traumatis tersebut, karena mereka akan mudah merasakan stres atau cemas gitu, sehingga mereka dengan refleksnya itu menghindari hal-hal yang berkaitan langsung gitu dengan kejadian trauma tersebut gitu. Misalnya saja gitu, dalam hal ini penderita menghindari tempat-tempat atau orang-orang, bahkan pengalaman yang bisa mengingatkan penderita pada traumanya gitu. Ataupun ketika misalnya penderita PTSD ini mengalami trauma tersebut ketika sedang melakukan aktivitas yang biasanya mereka aktivitas yang mereka senangi gitu. Ketika mereka mengalami trauma tersebut, maka dengan secara tidak langsung mereka akan menghindari ataupun kehilangan ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai akan menjadi mereka hindari gitu. Nah, yang ini bahkan memiliki masalah dengan mengingat peristiwa yang berbahaya gitu. Nah, yang ketiga terakhir ada gejala hyperarousal. Hyperarousal yakni gejala di mana penderita ini merasakan kehampaan dalam dirinya. Nah, biasanya penderita PTSD ini akan mudah tersulut emosi gitu atau mudah marah. Ataupun sulit mengingat akan sesuatu, kemudian juga sulit berkonsentrasi, kemudian juga adanya masalah tidur gitu, dan akan selalu itu tadi kewaspadaannya itu berlebih gitu untuk reaksi menjaga-jaga dirinya gitu dari bahaya yang ada. Nah, biasanya 3 kelompok gejala ini bisa diidentifikasikan sebagai cara untuk mendiagnosis gitu ya, atau ya mendiagnosis seorang itu menderita PTSD atau tidak gitu. Sedikitnya itu ada satu gejala re-experience yang nampak gitu pada si penderita. Kemudian juga ada 3 gejala avoidance, dan 3 gejala lainnya itu hyperarousal gitu. Nah, yang mana ini tuh terjadi sedikitnya itu 1 bulan gitu pada penderita gitu, yang disebabkan oleh distres yang signifikan, ataupun pada PTSD yang akut tuh terjadi sekitar lebih dari 3 bulan gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya kepada Saudara Maudi. Selanjutnya adalah faktor PTSD yang akan disampaikan oleh Saudari Isti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama untuk faktor PTSD itu sendiri yaitu faktor kognitif perilaku. Nah, di sini model kognitif dari PTSD menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mampu merasionalisasikan trauma dengan cepat, maka akan mengalami gangguan PTSD. Lalu mereka terus merasakan stres dan mencoba untuk menghindari apa yang dialami dengan teknik penginderaan. Nah, orang-orang tersebut menekankan ingatan tentang trauma yang dialami ke alam bawah sadarnya, yang mana lama-kelamaan akan semakin menumpuk. Jika terjadi trauma lagi, hal itu dapat menimbulkan bangkitnya ingatan trauma sebelumnya. Contohnya yaitu jika seorang wanita yang pernah diperkosa dapat merasa takut untuk berjalan di lingkungan tertentu karena diperkosa di sana. Nah, berdasarkan rasa takut yang dikondisikan secara klasik tersebut, terjadi penginderaan yang secara negatif dikuatkan oleh berkurangnya rasa takut yang dihasilkan oleh ketidakberadaan. Nah, lalu peran kognisi dalam PTSD itu sendiri yaitu cara individu memberi arti pada pengalamannya. Pemberian arti atau makna terhadap sebuah peristiwa traumatik akan mengarahkan respon atau reaksi individu dalam menghadapi stresor. Nah, peran kognisi juga mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan PTSD. Peran kondisi yang berperan adalah dalam memberikan makna dan penilaian terhadap situasi atau stresor. Lalu, faktor yang kedua yaitu faktor psikodinamika.
Nah, menurut Horowitz mengatakan bahwa ingatan tentang kejadian traumatik yang muncul secara konstan dalam pikiran seseorang dan sangat menyakitkan sehingga secara sadar mereka mensupresinya melalui distraksi atau meresepsinya. Orang yang bersangkutan diyakini mengalami semacam perjuangan internal untuk mengintegrasikan trauma ke dalam keyakinannya tentang dirinya dan dunia agar dapat menerimanya secara masuk akal. Dengan kata lain, bangkitnya ingatan tentang pengalaman sebelumnya yang menimbulkan suatu konflik psikologisnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Isti. Selanjutnya adalah metode penanganan PTSD yang akan disampaikan oleh Saudari Isma. Kepada Saudari Isma, disilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode penanganan PTSD. Cara untuk mengatasi kondisi ini diperlukan kombinasi dua cara, yakni yang pertama ada terapi psikologis dan juga pemberian obat-obatan. Kombinasi ini diharapkan mampu mengatasi gejala dengan mempelajari cara mengatasi keadaan, lalu memperbaiki pola pikir tentang diri sendiri dan juga orang lain, dan juga mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu, serta menghadapi gejala yang diderita atau gejala yang dapat muncul kembali. Yang pertama ada cognitive behavior therapy. Terapis akan mengajarkan beberapa keterampilan untuk membuat mengatasi gejala PTSD dengan lebih baik melalui yang pertama ada relaxation training, yaitu belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan secara sistematis dan juga merelaksasikan kelompok otot-otot utama. Dan yang kedua ada breathing retraining, yaitu belajar bernafas dengan perut secara perlahan-lahan, santai, dan juga menghindari bernapas dengan tergesa-gesa yang akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Bahkan reaksi fisik yang tidak baik seperti jantung berdebar dan sakit kepala. Lalu yang ketiga ada positive thinking, yaitu kita belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran yang positif. Yang keempat ada assertiveness training, yaitu belajar bagaimana mengekspresikan harapan, opini, dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain. Dan yang kelima yaitu ada talk stopping, yaitu belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika kita sedang memikirkan hal yang membuat kita stres. Lalu dalam kognitif terapi ini, terapis membantu untuk merubah kepercayaan yang tidak rasional, yang mengganggu emosi dan juga mengganggu kegiatan kita. Misalnya seperti seorang korban kejahatan mungkin menyalahkan diri sendiri karena tidak hati-hati. Nah, tujuan dari kognitif terapi ini adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak rasional, lalu mengumpulkan bukti bahwa pikiran tersebut tidak rasional untuk melawan pikiran tersebut, yang kemudian mengadopsi pikiran yang lebih realistik untuk membantu mencapai emosi yang lebih seimbang. Nah, terapi perilaku kognitif ini, dilakukan sebanyak 8 hingga 12 sesi. Tujuannya itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan mudah dengan cara berpikir dan bertindak. Lalu yang kedua ada eye movement dan reprocessing, adalah sebuah pendekatan psikoterapi yang bertumpu pada model pemrosesan informasi di dalam otak. Jaringan memori dilihat sebagai landasan yang mendasari patologi sekaligus kesehatan mental, karena jaringan memori adalah dasar dari persepsi, sikap, dan perilaku kita. Di samping itu juga didapatkan pula terapi bermain atau play terapi. Mungkin terapi ini berguna pada penyembuhan anak dengan PTSD. Terapi bermain dipakai untuk menerapi anak dengan PTSD. Terapi memakai permainan untuk memulai topik yang tidak dapat dimulai secara langsung. Hal ini dapat dibantu anak lebih merasa nyaman dalam berproses dan pengalaman traumatiknya. Lalu ada farmakoterapi, yaitu yang pertama ada selective serotonin reuptake inhibitors.
Obat lini pertama adalah mengatasi gejala cemas, depresi, perilaku menghindar, dan pikiran yang intrusif atau mengganggu. Obat ini juga meningkatkan jumlah serotonin dengan cara menginhibisi reuptake serotonin di otak. Golongan obat ini disetujui oleh FDA dalam mengatasi gejala depresi pada anak PTSD. Lalu yang kedua ada fluoxetine. Obat ini juga digunakan untuk anak usia lebih dari 8 tahun dengan dosis awal 10 mg per hari selama 1 minggu, kemudian ditingkatkan sampai 20 mg per hari dan diberikan secara beta adrenergic blocking agent. Obat yang digunakan golongan ini yakni obat dapat mengatasi gejala hiperarousal. Dosis untuk anak-anak mungkin 2-5 mg per hari. Yang ketiga ada mood stabilizer, yaitu golongan ini dapat membantu mengatasi gejala arousal yang meninggi dan gejala impulsif. Dosisnya itu apabila 6-12 tahun itu 100 mg per hari. Lalu untuk 12 tahun sampai kadar di plasma 8-12 mg per hari untuk dosis inisial, dan kemudian dapat ditingkatkan 5-10 mg per hari. Lalu ada juga obat antidepresan, yaitu obat ini digunakan untuk mengatasi masalah sulit tidur dan meningkatkan konsentrasi. Antidepresan diberikan kepada pasien berusia 18 tahun ke atas dalam jangka waktu 12 bulan sebelum dikurangi secara bertahap selama kira-kira 4 minggu. Obat antidepresan ini juga dapat menambah serotonin sehingga kualitas hidup pasien dapat meningkat dan PTSD tidak sampai jatuh ke depresi. Lalu ada obat prazosin, yaitu obat ini juga diberikan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan insomnia akibat mimpi buruk yang sering terjadi. Ya, dan yang terakhir itu ada obat anti-anxietas, yaitu obat ini diberikan untuk mengurangi rasa cemas pada pengidap PTSD. Obat anti-anxietas diberikan dalam jangka waktu yang pendek mengingat rentan disalahgunakan. Perubahan suasana hati terlihat setelah pemberian obat-obatan selama beberapa minggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Saudari Isma atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada dampak dari PTSD yang akan disampaikan oleh Saudari Humaira. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pada penderita PTSD. Nah, dampak PTSD ini akan mengganggu kualitas hidup seseorang. Gangguan ini akan membuat penderita sulit untuk mempercayai, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan teman, pasangan, keluarga, atau bahkan rekan kerja. Selain itu, gangguan ini juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Di antaranya yaitu adrenalin tinggi. PTSD ini bisa dikaitkan dengan kecenderungan pelepasan adrenalin yang tinggi. Adrenalin ini merupakan hormon yang memproduksi tanda fisik dari stres dan rasa takut, seperti telapak tangan berkeringat, jantung berdegup kencang, hingga rasa tak nyaman pada perut. Adrenalin ini meningkat karena sirkuit otak yang terlibat dalam pengaturan emosi belajar untuk mengaktifkan diri sebagai respon dari tanda terkait trauma. Dan mereka tak dapat melupakan ini meski ancaman sudah berlalu. Adrenalin juga pada dasarnya merupakan komponen penting dalam upaya pertahanan hidup manusia. Akan tetapi adrenalin yang berlebih, yang dilepaskan dalam satu waktu ketika tidak dibutuhkan, dapat memberikan dampak kurang baik. Kondisi ini dapat menyulitkan dan mengganggu kemampuan seseorang untuk bisa berkegiatan dan beraktivitas secara normal. Selanjutnya yang kedua yaitu stres fisik. Beberapa orang pada PTSD mengalami masalah dalam mengatur hormon kortisol atau hormon stres. Beberapa pasien dengan PTSD juga, termasuk yang kronis, mengalami defisit dalam pelepasan kortisol
Kondisi ini menyebabkan organ-organ di dalam tubuh menjadi lebih rentan terhadap inflamasi. Di sisi lain, beberapa penderita PTSD juga mengalami peningkatan kadar sitokin. Kombinasi kedua kondisi ini dapat berkontribusi terhadap masalah kesehatan fisik terkait stres maupun PTSD. Yang ketiga yaitu penyakit kronis. Kecenderungan mengisolasi diri merupakan hal yang umum ditemukan pada penderita PTSD. Ketika mengisolasi diri, penderita PTSD cenderung tidak melakukan banyak aktivitas, baik fisik ataupun secara mentalnya, dan mengalihkan perhatian pada makanan ataupun minuman beralkohol bagi orang yang tidak beragama. Oleh karena itu, profesor di bidang psikiatri dan perilaku dari Stanford University, yaitu Amit Etkin, mengatakan penderita PTSD yang mengisolasi diri dapat mengalami kegemukan ataupun obesitas. Bila terus berlanjut, tak menutup kemungkinan mereka akan mengalami gangguan metabolik, diabetes maupun penyakit kronik lainnya. Yang keempat yaitu sulit tidur. Apnea tidur merupakan salah satu bentuk gangguan tidur yang mungkin dialami oleh penderita PTSD. Apnea tidur ini merupakan suatu kondisi di mana saluran pernafasan atas menyempit ketika seseorang dalam kondisi tidur. Kondisi ini cukup sering ditemukan pada penderita PTSD yang memiliki masalah berat badan seperti obesitas. Tak sedikit penderita PTSD juga sulit menjaga jadwal tidur mereka akibat insomnia. Namun, sebagian besar penderita PTSD lebih banyak mengalami gangguan tidur dibandingkan insomnia yang sesungguhnya. Maksudnya, mereka cenderung lebih merasa lelah meski sudah tidur, namun tidak ada tanda-tanda abnormal pada aktivitas otak mereka. Yang kelima yaitu nyeri otot dan sendi. Nyeri ini merupakan keluhan yang cukup umum dirasakan penderita PTSD. Nyeri ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari migrain hingga otot kaku. Meski sering dialami penderita PTSD, keluhan nyeri seringkali tidak dilaporkan oleh penderita PTSD. Sebagian psikiater juga cenderung tidak bertanya mengenai keluhan nyeri pada pasien PTSD ini. Selain itu, dalam beberapa waktu, dampak dari PTSD juga dapat muncul dengan intensitas yang lebih parah, menyebabkan keadaan fisik menjadi waspada seperti saat mengalami trauma. Hal tersebut dikenal dengan hyperarousal. Kondisi hyperarousal ini merupakan salah satu dari 3 dampak yang dialami oleh penderita PTSD selain gangguan mood dan kecemasan. Hal tersebut ditandai dengan berbagai gejala yang disebabkan oleh kondisi fisik pengidap PTSD, yang menjadi siaga ketika mereka mengingat dan memikirkan trauma yang pernah dialami. Efek utama yang disebabkan kondisi hyperarousal ini adalah tubuh secara terus-menerus mengalami kondisi stres kronis. Hyperarousal ini terjadi ketika respon tubuh dan kecemasan meningkat ketika melihat atau terpapar hal yang memicu flashback terhadap sumber trauma. Hal yang menyebabkan trauma ini dapat bermacam-macam, mulai dari mengalami kekerasan fisik dan seksual, tekanan mental ketika sedang dalam kondisi konflik atau peperangan, kecelakaan, penyiksaan, hingga bencana alam, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya, materi yang terakhir ada contoh kasus dari PTSD yang akan disampaikan oleh Saudari Hilyatul Aulia. Padanya disilakan.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Hilya. Untuk pemaparan materi dari kelompok 3 sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Disilakan. Baik, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Saudari Lulu. Untuk waktu kesembuhan dari orang yang mengalami PTSD itu berapa lama? Dan untuk kesembuhannya itu tergantung tingkat traumanya atau terapi yang digunakan. Baik, untuk pertanyaannya kami keep dulu dan akan didiskusikan terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Lulu ya. Nah, untuk waktu kesembuhan dari orang yang mengalami PTSD itu berapa lama ya? Dan untuk kesembuhannya itu tergantung tingkat traumanya atau terapi yang digunakan. Nah, untuk jawabannya mungkin tergantung jenis traumanya juga ya. Kan jenis trauma itu ada yang tiap orang tuh beda-beda. Kayak misalnya kalau menurut aku, itu mah biasa aja, tapi kan belum tentu buat orang lain gitu ya. Nah, jadi tergantung jenis traumanya juga. Namun, kurang lebih secara umum itu selama 6 bulan dengan bantuan psikolog atau terapis. Usahakan jangan mendiagnosa diri sendiri gitu. Konsultasikan dulu dengan seorang ahli mengenai trauma dan pengobatan terapi apa nih yang cocok dengan jenis traumanya gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin menambahkan juga ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Isti, PTSD ini dapat berlangsung sangat lama gitu. Ada yang berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun setelah kejadian yang membuat trauma itu gitu. Terkadang ada juga penderita yang sepertinya tuh sudah sembuh gitu, tapi sekali dihadapkan dengan pemicu trauma, dia akan kembali merasa trauma lagi gitu. Nah, maka dari itu ada dari sumber yang saya baca, PTSD ini kan sama seperti sebagian besar gangguan psikis lain ya. Jadi, PTSD ini hanya dapat dikontrol sehingga efek buruknya itu dapat ditekan seminim mungkin dan penderita juga dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa pengaruh kenangan trauma gitu. Jadi pada akhirnya bakal kembali kepada individu itu masing-masing gitu. Gimana dia mau kesanggupan dia dalam mengatasi traumanya sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Humaira ya tadi dan Saudari Isti. Untuk teman-teman yang lain mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik teman-teman, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi presentasi dari kelompok 3 di Google Meet dicukupkan. Untuk selanjutnya akan dilanjut di grup WhatsApp mungkin ya untuk kuis. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.